kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bekerja bersama Tuhan. Jangan lelah. Haleluya. Hey. Masih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Rohku yang beri kekuatan, yang mengajar, hey, dan menopang. tiada lelah bekerja bersama. Kau yang selalu mencukupkan. Mari sama-sama katakan jangan lelah. Hey. Jangan lelah Ya. bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. tiada lelah bersamamu. Tiada lelah bekerja bersama. Yang selalu haleluya. Mari sama-sama katakan ratakan. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar hidup. Ratakan. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menanti setiap uluran tangan kita. Sama-sama katakan. Jangan lelah Oh. bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan Oh yang mengajar, dan menopang. tiada lelah bekerja bersama. Bersamamu Yang selalu mencukupkan. Haleluya.
kasih, Beritakan tentang keselamatan yang kekal hey, dan segala hormat. kemuliaan. Dan Are you ready guys? Come on, nanya pagi. One more time. Oh, dengan firman. Come on. Dengan firman-Nya, yes. Kuasanya tidak. Oh, kau pergi meninggalkan tentang keselamatan yang kekal dan segala hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Oh, Kamu beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Teman-teman tahu, ketika hari ini engkau mencari jiwa, ketika hari ini engkau menangis untuk berdoa untuk orang, Tuhan bilang ketika setiba waktunya nanti engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Teman-teman percaya hal ini? Haleluya. Haleluya. Come on. Terima kasih Tuhan. Biar kami merasakan sukacita pelayan di tempat ini Yesus. Sama-sama katakan. La la la, hey. La la la, oh oh oh. La la la. Katakan ketika Tuhan, ketika Tuhan yes, memulihkan keadaan Sion, ya, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kami, kita penuh dengan tawa. lidah setiap kami Tuhan. Haleluya. Come on everybody. Mari declare semua. Yang benar dengan menjujurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis Sambil menabur pasti pulang membawa. Mari sekali lagi yang menabur, yang benar dengan menjujurkan air. akan menuai dengan Sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil pasti pulang. membawa berkah. Mari jemaat saja katakan yang menabur semua. Aku menuai dengan sorak-sorai Bapak. Haleluya. Kau yang menangis. Haleluya. Come on. Berkasnya. Oh. Hey. Yang benar dengan menjujurkan air mata pasti akan menuai dengan haleluya. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa berkat. Semua. La la la. La la la. La la la. Terakhir semua. La la la. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya persilakan teman-teman boleh duduk. Haleluya. Luar biasa teman-teman. Hari ini harusnya saya pakai baju putih, tapi Richard harus bilang saya pakai display.
Intermezzo. Mari siapkan hati kita mau datang sama Tuhan hari ini luar biasa. Wah, kau baik Tuhan bagi setiap kami. Kau luar biasa Tuhan. Setiap kami itu, kami percaya Tuhan, setiap doa, setiap air mata, setiap pengorbanan kami untuk Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tiba saatnya sekarang kami akan menuai dengan sorak-sorai. Setiap doa kami, tetesan air mata, Kau perhitungkan. Sebabnya kami butuh hadirat-Mu mengalir kepada kami. Haleluya. Oh. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya. Mari berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan yang datang. Mau berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Haleluya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari siapkan hatimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait. Oh, saat mencari wajahnya. kami berseru Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Senang hatinya. Father, we thank you Lord. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Oh, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sembah Dia. Oh, hadirat-Mu, kudus-Mu. Oh,
Haleluya, sembah. Biar siang hari ini kau berurusan secara pribadi dengan Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Apa bersyana, Jesus. Ku menyembah di dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku masih itu hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari yakini hal ini terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Ku menyembah di dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam hadirat. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi. Mari yakini, ku yakin, Kau hadir di sini. Jesus, ku rasa kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya. Oh, Kau nyata kemenangan. Mari lebih sungguh lagi. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku yakin, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasa kuasa-Mu, haleluya. Oh, ku yakin Kau nyata siaran kemenangan terjadi. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau hadir di sini. Thank you Lord.
terjadi. Mari sembah Dia, sembah Dia. Sirabo. Kau hadir Tuhan. Haleluya. Sirabo ya baba baba baba. Oh, we want more of you, Lord. Sirabo baba baba baba. Haleluya, haleluya. Engkau hadir. Sirabo baba baba. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya, haleluya. Mari datang padanya hari ini, saudara. Kau hadir. Siarabo. Jesus. Mari datang. Menangan, oh Holy Spirit. Jesus, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, jamaah Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Kami hanya alat-Mu Bapa. Mari datang padanya. Oh, kemenangan terjadi di sini. Lagi sekali, ku yakin beresin hidupmu. Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. 2-3 menit, mari datang padanya. Mari bawa hidupmu, selesaikan permasalahan. Oh, we worship you, Sidaramo. Hallelujah. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau menjamah, membebaskan kehidupan yang terbelenggu. Oh, memulihkan hati mereka yang terluka, Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Mari datang padanya. Mari datang pada Jesus. Haleluya, haleluya. Be glorified, be magnified. Oh, sinama. Air yang baru. Oh, Sidara baba baba baba. Oh, yes. My dear Holy Spirit. Oh, oh.
Kami bersyukur Tuhan buat hari. Kau akan membebaskan orang-orang yang terbelenggu Tuhan. Engkau akan memulihkan hati mereka yang terluka. Engkau akan memberikan air yang baru bagi setiap kami Bapa. Jamah kehidupan kami Yesus. We love you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Halo, puji Tuhan. Gimana kabarnya, luar biasa? Udah bulan Agustus ya. Jangan lupa naikin tiang bendera. Ya, ya diomelin kalau nggak. Kemarin di Polres ada surat edaran RT ya. Bahwa harus, ya kecuali yang di apartemen ya, jangan gitu ya. Itu jemuran namanya. Ya. Puji Tuhan, gimana kabarnya, luar biasa? Luar biasa, haleluya. Amin. Hari ini kita akan sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi bantu doa saudara, hari ini mereka yang PKS akan dilepas di Citraland. Ya, kita akan berjalan berdua-berdua dan akan mendoakan siapapun yang kita lihat, yang Tuhan arahkan. Amin. Ada yang mau ikutan juga? Ini yang PKS udah siap atau belum nih? Cat, lu siap nggak Cat? Richard asal jangan cewek mulu aja. Wah, aduh. Ya, ya, hari ini kita akan luar biasa, itu sebabnya persiapkan diri kita. Karena Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah datang bukan hanya dari perkataan tetapi dari kuasa saudara. Amin. Sebelumnya seminggu ini teman-teman yang PKS juga diminta untuk mendoakan banyak orang. Ya saya sendiri doain waktu Grace dia lagi recovery, wah ada bapak-bapak duduk, wah kenapa, wah sakit apa, saya coba doain dan dia mau didoain. Ya, habis dia mau didoain selfie dulu kan gitu. Ya biar ada laporan ya. Jadi puji Tuhan, dan banyak juga teman-teman yang lain. Hari ini saya mau minta Aldi, mana nih Aldi? Wah Aldi untuk bersaksi, luar biasa. Ya, hari seminggu ini gimana dia doain banyak orang nih. Ya. Aldi dong, ayo dong Aldi. Ya begitu ya. Tepuk tangan buat Aldi nih. Saya terus berdoa supaya 80 lah minimal. Berarti turun 50 ya. Oh, iya. Siap. Shalom teman-teman. Keren ternyata berdiri di sini ya. Enggak bercanda. Ya, gue mau kesaksian karena seminggu lalu kita yang PKS pemuritan lalu udah 3 minggu ini diminta Leo untuk mencari 7 orang dalam 1 minggu itu untuk didoakan. Nah ada beberapa teman-teman yang udah report juga di grup, ada juga yang belum. Nggak apa-apa, yang belum nanti nyusul ya. Nah ketika pembekalan itu, pemuritan itu gue merasa tertantang gitu. Gue merasa tertantang oleh Leo. 7 orang ini gue harus cari nih siapa aja. Gue udah buat list namanya gitu. Bahkan pada saat pulang gue tuh langsung bener-bener kayak, wah gue rindu banget nih. Gue bener-bener rindu untuk bisa dalam minggu ini dapat 7 orang. Bahkan abis pulang pemuritan ini kalau bisa gue dapat 1 gue langsung panasin grup. Gitu kan. Yang biasa kan kompor-kompor gitu di grup kan. Nah ternyata pada saat pulang itu juga ya gue membuka hati untuk dengar suara Tuhan siapa nih kira-kira di jalan dan pada saat jalan itu itu sangat-sangat audible. Tuhan bilang bahwa gue kan kalau naik motor kan ya nggak seberani motor-motor kenceng gitu kan ya, karena badannya agak berat juga, motornya cuma 110 gitu. Jadi gue udah agak kenceng, terus tiba-tiba Tuhan bilang kayaknya pelan-pelan ada orang di sebelah kiri. Itu audible-nya luar biasa. Pelan-pelan di sebelah kiri, pelan-pelan di sebelah kiri, pelan-pelan di sebelah kiri. Oke, gue coba menurut, gue agak pelan-pelan mulai ke kiri. Gue lihat yang mana nih, yang orangnya yang mana. Banyak, karena kan gue dengar itu setelah flyover Pesing. Nah flyover Pesing itu sebelah kiri kan gelapnya bukan main ya Bapak Ibu ya.
Gelapnya bukan main, di situ tempat orang proyek, tempat orang gali got, tempat orang ya ada yang pacaran juga. Gue bingung juga gitu. Sampai satu titik lewatin jembatan tertentu terus ada, nah ini orangnya. Tapi gua ya gitu. Ini pengalaman juga ya. Jadi pada saat kita buka hati, kita mau jalan, itu sebenarnya Tuhan bisa gerakin. Cuma pada saat nanti ketemu medannya, kadang kita goyang. Bukan ini kali orangnya, udah gue jalan terus. Tapi pada saat gue ngelewatin orangnya, gue mencoba ngelawan, itu makin kenceng. Dan suaranya itu makin kenceng. Sehingga akhirnya, ya udah deh, gue akhirnya putar balik. Gue udah cari lagi orangnya, dan orangnya pada saat gue balik, ternyata udah gak ada. Gue miss satu orang. Terus habis itu gue bilang lagi sama Tuhan, gue buka hati, hari ini gue mau satu orang. Closing satu orang. Enggak bercanda. Hari ini gue mau satu orang, jalan lagi. Tuhan bilang lagi, pelan-pelan, orangnya ada di sebelah kiri. Gue lihat lagi sebelah kiri, mohon maaf ya, ada yang lagi pacaran. Beneran dia lagi pacaran, terus sebelahnya lagi, maju dikit lagi. Nah itu orangnya. Lagi-lagi, pas ada saat ketemu orangnya, guanya goyang. Gue goyang, akhirnya, ya udah bukan kali, gue jalan terus. Makin lama makin kenceng, itu orangnya. Gue putar balik lagi kejadiannya sama. Orangnya udah gak ada. Dan itu penyesalan yang sangat disesalkan. Karena mungkin kejadian itu gak akan sama lagi. Gak akan terulang lagi. Dan gue tahu orang yang pertama yang mau yang Tuhan bilang untuk didoain itu orangnya mangkal. Jadi ternyata ada orangnya di situ mangkal, tukang rujak. Gue tahu pada saat gue udah kesana, dianya udah pergi gitu. Nah, karena penyesalan itu, ya pada saat hari Jumat, kan kayaknya udah mau dekat minggu nih, belum ada laporan sama sekali gitu kan ya. Akhirnya gue berusaha untuk taat, siapa yang hari ini mau gue doain gitu. Gue mau Tuhan nunjukin gitu. Akhirnya pada saat kerja Tuhan bilang, kenapa sebelum komsel, kan Jumat komsel. Sebelum komsel kenapa gak pergi ke rumah sakit Cengkareng aja dulu. Nah akhirnya ya udah, karena gue udah tahu udah 2 kali nih, gue gak mau nih ketiga kali gagal gitu kan ya. Akhirnya ya udah gue ke rumah sakit Cengkareng. Tapi ya begitu, lagi-lagi goyang, tapi goyangnya tetap action. Akhirnya gue ngajak satu orang teman, gitu. Gue ngajak satu teman penolong, namanya Pak Rudi ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Nah Pak Rudi, akhirnya kita pergi berangkat ke sana bareng-bareng. Kita naik ke lantai 3 di sana, terus kita cek-cek per ruangan gitu. Gue akhirnya masuk ke satu ruangan, terus gue lihat, wah banyak juga nih. Full, rumah sakit Cengkareng itu ada mungkin kiri 5, kanan 5 gitu kelas 3-nya. Nah strategi gue di situ adalah, nah ini gue main-main strategi, gak batu nih gue juga. Strateginya adalah 1, yang kulitnya putih Chinese, itu akan gue doain. 2, yang mukanya kotak Batak, nah itu gue akan doain. 3, atau yang tampangnya agak menado-menado, itu gue doain. Nah ada satu ibu, yang pertama gue biasa kan kayak gitu kan, senyum dulu kan gitu, gue senyum, terus abis itu dibalas senyum gitu. Nah karena udah dibalas senyum ya udah gue ajak ngomong, gue lihat, wah Manado nih, Manado. Gue ajak ngomong kan gitu, gimana sakit dan sebagainya. Akhirnya dia cerita bahwa sekarang dia lagi menderita diabetes yang parah, terus HB-nya mestinya itu normalnya 15, tapi pada saat kemarin itu di angka 5, dan katanya kalau misalnya lewat di bawah 3 itu dia udah gak ketolong. Nah pada saat kita ngobrol-ngobrol, timbullah cerita tentang anaknya. Ngobrol-ngobrol lagi, sampai endingnya gue bilang, Bu, kalau misalnya boleh saya mau doain ibu supaya gue belajar dari Pastor Bobku kemarin, doainya tuh spesifik. Gitu, HB-nya naik. Pas dia bilang, ini apalagi Bu yang mau didoain? Ya ini perut saya nih agak sakit nih. Oh ya udah Bu, saya doain juga perutnya. Siap. Habis itu kita udah sepakat sama si Pak Rudi, habis itu gue doain, ya biasa gitu. Gaya banget ya gitu doainnya. Ya jadi habis itu setelah itu kita doain. Pas setelah didoain,
baru anaknya datang. Nah kemarin ketemu lagi sama ibunya, ya kemarin datang lagi hari Sabtu, besok lagi gue mau tahu keadaannya gitu. Karena kepo juga. Karena kan kalau misalnya terjadi mujizat kan, wah ini kan wah, makin kebakar nih, kayak Richard nih pasti kebakar nih. Kayak gitu kan. Nah habis itu ya kelihatannya sih udah sembuh. Kayaknya ada fotonya ya. Nah kan pada nungguin nggak ada fotonya, nggak ada. Kegocek kalian, nggak ada fotonya, nggak ada. Ya puji Tuhan mukanya udah udah kelihatan gitu, maksudnya air mukanya udah ketahuan dia agak segeran, terus dia juga kalau diajak bercanda jadi jauh lebih ceria kayak gitu. Gue sih ngerasa bukan itu karena maksudnya karena gue gitu, karena ya gue cuma modal taat aja. Karena pada saat sampai di ruangan itu juga gue sama si Pak Rudi ya udah di tengah-tengah aja gitu. Sampai ditanya sama susternya, sampai ditanya sama ibunya, emang yang sakit siapa bang, kok ada di sini bang berdua? Waduh gue bingung jawabnya. Nggak ada, saya mau kesini aja mau ketemu orang sakit. Oh gitu ya bang ya, aneh juga nih orang kayak gitu. Ya tapi memang ini juga buat teman-teman yang PKS yang hari ini mau nanti ke CL, kita mau ke CL. Kadang emang kadang emang pada saat kita mendoakan kayak gitu, kadang suka pada saat di medannya itu memang kita akan goyang gitu. Tapi coba aja untuk taat, coba aja untuk dengar apa yang Tuhan mau sama apa yang Tuhan mau buat kita kerjain, karena kita kan cuma sebagai alatnya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang, satu lagi, dan pada saat hari Jumat itu, sorry agak lama nih Pak, sorry Om agak lama. Dan pada saat gue mendoakan orang itu, hari Jumat itu gue dalam keadaan yang gak fit gitu. Badan gue panas dingin, terus dehidrasi, tenggorokan tuh kering banget Pak, kayak makan sagon gitu Pak. Jadi pas makan sagon gak minum tuh keringnya kayak gitu tuh. Sampai pada saat hari Rabu kan kita mestinya puasa nih, diledekin sama Supraptin pagi-pagi. Di air minum lu udah habis aja gitu. Dia nggak tahu gue lagi sakit. Nah pada saat itu gue ya udah gue pada saat gue nggak mikirin gitu, gue nggak mikirin mau sakit mau apa, ya udah gue jalan aja. Pada saat gue berdoa untuk minta kesembuhan untuk si ibu ini, besokannya Sabtunya malah guanya yang sehat, malah guanya yang jadi sembuh gitu, bukannya maksudnya gue minta kesembuhan nih buat orang, misalnya gue minta kesembuhan buat si Richard. Nah pada saat itu gue lagi sakit, tapi gue nggak tahu nih si Richard besokannya sembuh atau enggak, gue nggak tahu. Tapi malah guanya yang jadi sehat, Jadi tenggorokan gue tuh udah nggak kering lagi, terus juga guanya udah nggak dehidrasi, badan gue nggak panas dingin. Sekarang juga paling nanti habis ini mau minum esnya Mbak Dewi, jadi ya aman-aman aja gitu. Dan Rabu ini udah bisa puasa Tin, gitu. Jadi pada saat kita itu yang dibilang kalau misalnya kita diberkati untuk menjadi berkat. Itu paling ya itu aja sih kesaksian gue. Mudah-mudahan bisa jadi berkat buat teman-teman. Mantap. Luar biasa. Hidup Aldi ya, luar biasa. Jadi berani sekali ke rumah sakit umum, gak kenal siapa-siapa, berani doain. Hari ini di CL kita juga akan bikin heboh CL. Amin? Oh ini kurang nih. Gimana Edi? Amin gak nih Edi? Hah? Kita doain banyak orang. Amin ya. Ingat tadi, tapi jangan kayak, kalau gue malah kebalik. Yang gue doain kalau lihat di Instagram mukanya bukan orang Kristen. Tapi pas gue tanya ternyata Katolik. Oh gitu ya. Terus sebelahnya istrinya udah komat-kamit. Padahal Grace udah keluar. Tapi gue udah bolak-balik. Mau doain gak berani. Grace udah keluar. Udah kamu naik aja dulu. Doain dulu. Kan daripada nyesel ya. Hari ini kita gak boleh nyesel di CL. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Minggu depan teman-teman akan lihat kesaksian yang banyak dari teman-teman yang pergi ke CL hari ini. Amin. Berani gak? Ya. Saya minggu malam lucu banget. Nafa Urbah. Bilang sama Grace, gimana nih? Ya. Tapi DM aja, alhamdulillah dibales ya gitu ya. Padahal kenal juga enggak ya. Oke, puji Tuhan hari ini kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Hari ini kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman yang bertugas
Wah, ini Agnes luar biasa nih. Wah, Yoks. Nah, oke, yuk ngadep ke sono. Wah, ini udah jagoan. Ya, yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami akan memberi yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kami juga akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Kami bersyukur Tuhan selama 1 bulan kemarin Engkau berkati kami. Engkau membuat kami berhasil dalam apa yang kami lakukan. Berkati dalam bulan ini Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Supaya semua yang kami lakukan Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan semua pemberian kami hari ini juga bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin, haleluya. Silakan memberi yang terbaik buat Tuhan sambil putar video. Shalom teman-teman semuanya. Tetap setia bersama teduh setiap hari untuk bangun hubungan yang lebih intens dengan Tuhan. Selain informasi tadi, apa aja sih informasi untuk minggu ini? Ini dia infonya. Setiap hari Jumat jam 7:30 malam, kita biasa mengadakan live. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di daerah Citra 7, Kalideres dan sekitarnya, yuk gabung ke dalam live Citra. Dan untuk info lebih detail, silakan menghubungi saudara Supraptin. Dan untuk teman-teman yang tinggal di daerah Menceng, Cengkareng, dan sekitarnya, yuk gabung ke dalam live Menceng. Dan untuk info lebih detail, silakan menghubungi saudari Ripka. Setiap Rabu, kita ada ibadah tengah minggu yang diadakan jam 7 malam di lantai 1 GKSI Grogol Permai. Teman-teman bisa hadir dan recharge spirit teman-teman di ibadah tengah minggu tersebut. Jangan lupa hadir ya. VC, Ketang City. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir Enggak, di kalau ke ibadah Tang River City, of God. hajar di Kami Tang harap City teman-teman doain bisa juga. bertumbuh dan sama-sama mengalami lawatan Tuhan di dalam komunitas ini. Sekian Ergenius untuk minggu ini. Happy Sunday everyone. Tuhan Yesus memberkati. Siap, puji Tuhan, haleluya. Mumpung hari ini bahas tentang persembahan dan lain sebagainya. Bersyukur sekali, puji Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa dalam komunitas kita. Sampai hari ini, kas ROG Plus. Haleluya. Itu semua karena pemberian teman-teman. Dan yang kedua, sampai hari ini ada Pak Yater tahu bahwa sampai hari ini dari GKSI Bethlehem pun, dari Grogol pun, belum mengeluarkan satu peser pun untuk pelayanan kita. Berarti karena kita, Tuhan berkati ROG melalui teman-teman. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang keuangan yang luar biasa. Ya, Rocket Financial Principles, bukan. Ini kingdom ya kan, beda ya. Dari Pak Yater tentang keuangan dan saya yakin betul ini kalau teman-teman lakukan, teman-teman aplikasikan, ini akan sangat luar biasa. Ini memang kesaksian hidup ya dari Pak Yater. Pak Yater dulu katanya, ya karena gue belum lahir, ya dari Nias ke Jakarta itu pakai seragam SMA. Ya, sampai hari ini bisa masih hidup ya, pakai dasi ya, masih ganteng ya, puji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Amin. Nah, jadi tentang tips-tips mengelola keuangan ya sesuai dengan Alkitab ya. Tanpa lama-lama lagi kita sambung dengan tepuk tangan meriah untuk Pak Yater ya. Luar biasa. Opa baru. Ya. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Puji Tuhan, Opa lagi. Ya, apa kabar? Baik, luar biasa. Nah, kalau bicara tentang uang gampang-gampang susah ya saudara. Ya. Siapa yang gak mau diberkati? Semua mau diberkati. Oke, ya. Tapi ada keponakan saya satu, sepupu saya. Dia bilang, Kak, kalau sekarang setiap saya makan saya gak pernah doa lagi. Kenapa gak pernah doa lagi? Dia bilang, karena terlalu diberkati. Jadi badannya dari kurus jadi gemuk, saudaraku. Oke, sampai di situ. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Mari kita lihat dalam Kejadian 12. Ini firman Tuhan yang akan memberkati kita. Tadi pagi saya khotbah ini, siang juga saya khotbah dan saya merasa saya pasti kita diberkati pada siang hari ini dalam khotbah ini, saudara. Ya. Tadi sebelum waktu kita doa, saudara, saya dapat semacam impresi ya untuk kita di sini. Jadi gini,
Tuhan ingatkan saya tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria, ketika perempuan Samaria, Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Nah, tapi Tuhan perlihatkan tuh begini, bahwa memang Tuhan ketemu hanya satu orang, perempuan Samaria. Tetapi visinya Tuhan, saudara, itu adalah kota Samaria. Jadi ketika Tuhan melihat perempuan Samaria, dia bukan hanya melihat satu orang, tapi dia melihat satu kota Samaria. Dan Alkitab mengatakan dari wanita itulah satu kota Samaria terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya percaya itu akan terjadi bagi kita. Amin. Amin. Ya, jangan kecil hati, jumlah kita masih bagus, jumlah segini. Saya dari tahun 89 ada di sini, gereja masih menghadap di sini, itu hanya beberapa orang. Jadi setiap minggu itu kita pakai partisi ya, triplek ya, digeser-geser karena gedungnya begini, jumlah orangnya sedikit. Jadi udah itu kursinya kursi panjang lagi. Ya, kalau ini kan kursi satu-satu, itu kursi besi, kursi panjang, jadi saya yang ngepel, saya yang geser-geser, saudara. Tapi kalau bisa sampai hari ini dimulai satu satelit dengan hanya berapa orang, sekarang sudah 5 satelit. Dengan mungkin sudah 1000 lebih jemaat. Ya, Grogol, ITC Kuningan, Tang City, Cimanggis, sama Cikarang. Nah, belum lagi yang keluar dari kita, ya. Glow Season City itu sama-sama kita dulu di sini. Belum lagi yang lain. WTC itu juga sama-sama di sini dulu. Pluit juga sama-sama dulu di sini. Nah, jadi maksud saya gini, bahwa Tuhan memberikan visi bagi kita bahwa dari beberapa orang ini Tuhan akan kirim jiwa lebih banyak lagi. Amin. Amin. Jadi jangan takut nanti ke CL. Doakan saja. Tuhan pasti mengurapi. Nah, mari kita melihat firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal 12. Kok Kejadian 11 ya? Kejadian 11 ya? Haleluya. Maaf ya, Kejadian 11 ayat 1 dan 2. Kok salah ya? Kejadian 12 ya? Oke, sorry. Kejadian 12. Kejadian 12. Berarti itu salah. Maaf ya. Nah, ayat 1 dan 2. Apa kata firman Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi apa? Berkat, saudara. Nah, ini adalah merupakan firman Tuhan kepada Abraham. Firman Tuhan kepada Abraham. Abraham itu adalah bapa orang percaya. Benar, saudara? Nah, sebelum dia diberkati, Tuhan menyuruh dia keluar dari rumah ayah ibunya. Saudara, lalu Tuhan menyuruh dia di satu tempat di mana dia juga nggak tahu tempatnya itu seperti apa, di mana. Ya, lain kalau kita dari Indonesia ke Amerika, Indonesia ke Singapura misalnya, atau kemana. Ini yang penting kamu pergi aja. Nah, kenapa saudara? Kenapa Tuhan izinkan dia keluar? Pertama, dia harus lepas dari tradisi dan budaya yang ada di dalam keluarga dia. Yang kedua, sehingga dia bisa menyembah kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, dia harus keluar dari zona nyamannya, saudara. Karena di rumah bapaknya, rumah ibunya semua ada, makanan ada, fasilitas ada, semua ada, saudara. Dia nggak perlu kerja istilahnya. Tapi Tuhan izinkan dia keluar dari rumah itu supaya apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Dia hanya tahu bahwa ada mujizat Tuhan, saudara. Dan akhirnya dia keluar dari situ, saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa Abraham itu diberkati Tuhan. Amin, haleluya, amin. Diberkati Tuhan, saudara. Nah, untuk apa, saudara, Abraham diberkati? Ayat itu mengatakan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mau jadi berkat? Amin. Bilang sebelahnya, kamu mau jadi berkat?
Ya, kita semua jadi berkat ya. Nah, kebetulan tema kita bulan ini adalah diberkati bagi penuaian. Diberkati bagi penuaian. Nah, untuk bisa menjadi berkat saudara, maka ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Tapi ingat bahwa kita diberkati untuk memberkati. Amin. Kita diberkati untuk memberkati. Nah, saya senang dengan apa saudara? Bagaimana caranya untuk bisa diberkati dan menjadi berkat? Yang pertama, kita harus mengatur keuangan kita dengan baik. Nih, saya melihat ada banyak orang tidak bisa memberi kepada orang lain, bahkan tidak cukup untuk dirinya sendiri. Kenapa saudara? Karena boros. Saudara, jadi kalau di Lukas pasal 16 itu ayat 10 sampai 13 itu uang itu disebut sebagai mamon. Nah, uang kalau dia jadi tuan atas kita, maka kita akan jadi hamba uang. Dia yang mengendalikan kita. Tapi kalau uang jadi hamba bagi kita, artinya kita yang mengendalikan uang, kita yang mengelola uang, maka dia menjadi hamba yang baik bagi kita. Amin. Nah, berapa banyak orang dia bukan jadi tuan atas uangnya, tapi uangnya yang menjadi tuan atas dia. Sehingga dia dikendalikan oleh uang. Nah, gimana seseorang dikendalikan oleh uang? Kalau orang sudah punya uang saudara, nah dia pengen ini, pengen itu, mau ke sana, mau ke sini, beli ini, beli itu, tapi nggak jelas. Ujung-ujungnya utang saudara. Nah, saya baru beberapa hari ketemu dengan seorang ibu. Ada seorang ibu punya anak 2 saudara, kelilit utang. Dikejar-kejar karena pakai kartu kredit. Kartu kredit BCA ada, Danamon ada, apalagi. Nah, ke mall gesek, gesek. Lama-lama, saudara, nggak bisa bayar. Dan sekarang dicari-cari. Jadi waktu dia ada satu posisi, di posisi satu perusahaan saudara, bagus posisinya, uangnya banyak. Lalu tiba-tiba dipindahkan di posisi lain. Nah, itu akhirnya kasihan sekali. Nah, jadi kita harus kelola uang dengan baik. Nanti saya akan belajar saya akan saksikan kesaksian saya bagaimana saya dari Nias dan bisa seperti ini karena anugerah Tuhan. Tapi paling tidak dulu maksudnya begini, aturlah uang dengan baik. Bagaimana cara mengatur uang dengan baik? Kita harus menggunakan uang itu kepada prioritas. Katakan prioritas. Kalau ada yang prioritas berarti ada yang nggak prioritas. Oke? Saya tanya teman-teman berapa banyak baju yang Anda beli dan sampai hari ini nggak dipakai? Ada toh? Bahkan pulang ke rumah nyesel beli baju ini. Nah, itu saudara. Itu namanya itu boros, saudara. Nah, berapa banyak orang hidup dengan gaya? Ya, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kenapa orang utang, saudara? Waduh, saya dulu pernah ketemu seorang guru sekolah minggu. Dulu dia guru sekolah minggu, saudara. Bagus sekali, ini anak baik, hanya tamat SMA, dia nggak bisa kuliah, saudara. Lalu tapi dia rajin ke gereja. Dan akhirnya kita pertemukan dengan seorang anak Tuhan yang punya usaha. Dan dia kerja di situ, saudara. Dan dia posisinya bagus, dia sebagai bendahara. Dia dipercaya di situ, saudara. Dia dipercaya ya. Kemudian dia dikuliahin, dia bayar ya, dibiayain. Kemudian dia dikasih beberapa fasilitas lah. Lalu dia diberi kesempatan sampai saking dia dipercaya itu dia bisa buka giro sendiri, dia buka cek sendiri. Tapi apa dikata saudaraku, beberapa lama kemudian ternyata wow dia pakai uang perusahaan. Itu perusahaan rugi 2 miliar waktu itu. 2 miliar lumayan loh. Lumayan lah 2 miliar. Ini pegawai biasa loh saudara. Tapi karena dipercaya, dia beli rumah mahal sekali, bagus rumahnya. Memang saya belum sempat pergi, tapi itu wah perabotnya semua luar biasa. Kalau dia belanja ya, nggak belanja di mall-mall biasa. Wah baju semua bermerek saudara. Tapi ketika ketahuan saudara, dia korupsi uang perusahaan, wah. Akhirnya diambil semua. Rumahnya diambil saudara.
Diambil, dia harus bayar utang. Itu pun nggak ketutup, bosnya masih baik sama dia. Oke, kamu tetap kerja di sini, tapi kamu harus bayar, harus dipotong di gaji. Sekarang dia tinggal di rumah orang tuanya. Kasihan sudah. Padahal dulu bagus. Nah, maksud saya gini, dia bukan mengendalikan uang, tapi dia dikendalikan oleh uang. Nah, kenapa bisa begitu? Gajinya sebenarnya lumayan. Gajinya lumayan, tapi karena itu banyak keinginan. Nah, kalau kita mau jadi berkat, harus bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Amin. Artinya kelola uang dengan baik. Kelola uang dengan baik, saudara. Nah, saya belajar hampir setiap hari saya naik kereta, saudara. Naik kereta dari Poris ke sini. Kenapa? Ada 3 keuntungan paling tidak bagi saya. Yang pertama, hemat. Sekali jalan hanya 3.000. Iya, dari Poris ke sini 3.000. Daripada naik angkot lebih mahal, ya. Bawa mobil mahal, macet 1,5 jam. Yang kedua, nggak macet. Ini nggak macet. Kalau saya naik mobil dari Poris ke Grogol ini minimal 1,5 jam. Itu normal 1,5 jam. Nah, naik kereta hanya 20 menit. Yang ketiga, saya bisa olahraga. Kadang-kadang dari rumah jalan kaki ke stasiun, saudara, kan lumayan. Keringat. Dari stasiun sana ke sini juga jalan kaki. Jadi olahraga, saudara. Tapi yang lebih penting itu adalah hemat. Kalau mau gaya, masa naik kereta. Saya kayak mahasiswa kalau saya naik kereta, saudara. Wah, pakai tas. Wah, ini tas. Wah, enak, saudara. Asik. Ada enaknya, ada kurang enaknya juga. Nah, saudara. Nah, berbahagialah teman-teman yang badannya tinggi-tinggi, saudara. Nah, kalau naik kereta itu, tahu sendiri kalau naik kereta ya apalagi kalau jam-jam padat itu ya, jam 8 pagi, jam 7 pagi itu kan padat kayak ikan asin, saudara. Nah, yang tinggi-tinggi mah enak aja tangannya di atas. Kita yang pendek-pendek, saudara. Haleluya, puji Tuhan, ya. Kadang-kadang kita dibawa ke tiap orang. Nggak pakai resona lagi. Haleluya, saudara. Tapi demi hemat. Benar nggak? Hemat, saudara. Serius. Jadi kita belajar hemat. Makan. Kalau ada makanan di rumah, ngapain makan di restoran? Wah, berapa waktu yang lalu kita diajak makan ya. Saya ingat tuh, makan kaki babi goreng. Wow, enak, itu enak. Boleh tanya harganya berapa? 275.000, belum PPN. Itu hanya 1 kaki babi, saudara. Ya tapi karena kan dibeli orang ya kita makan aja, saudara. Kita makan. Saya bilang sama Ibu Ciu, kamu bisa masak? Bisa. Ini bisa. Wah, udah. Kalau gitu kita bikin nanti. Hari Seninnya saya pergi ke Tangerang, saudara. Ya, Pasar Lama. Langganan Pasar Lama, saudara. Oh, ada langganan daging babi di sana. beli apa? Kaki depan yang agak berisi. Beli satu sekitar 1,5 kilo lah, 1 kilo 4 on. Harganya 60.000. Wah, lumayan. 60.000 terus bawa pulang, beli minyak apa? Ya 80.000 lah. 80.000 kita makan berlima, ya. Aku, Ibu Ciu, Leo, Anes, Grace, kita makan berlima, nggak habis sudah. Harga hanya 80.000. Kalau makan di restoran berapa? 275.000. Itu belum nasinya, belum PPN-nya, belum servisnya, kan ada servis. Wah, makanya ya gadis-gadis ya, kalau disayang sama mertua, pintar masak. Nah, masa suami tiap hari dikasih Indomie? Lama-lama bengkak. Tadi Sher bilang minta kopi dikasih kopiko, apa? Kasih permen, saudara. Nah, jadi hemat. Amin. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan, saudara. Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, kelola uang dengan baik. Justru ini kesempatan baik Anda untuk menabung.
Saya dari Nias tahun 88 lah ya, 88, 89 saya masuk ke sini saudara. Nah tidak punya apa-apa saudara. Saya datang dari Nias dengan seragam SMA ya, masih celana abu-abu, baju putih ya, lengan pendek, baju putih, OSIS-nya dicopot, lambang sekolahnya copot, nama copot saudara. Jadi itu yang saya pakai dari Nias. Papa saya nggak setuju saya jadi pendeta karismatik. Dia bilang kau mau makan apa? Mau makan batu. Karena kan pendeta karismatik nggak ada gaji, saudara. Ya, tapi saya tahu bahwa ketika saya ikut persekutuan tahun 86, saya dijamah Tuhan dan ada nubuatan kamu akan jadi hamba Tuhan. Nah, saya ikutin itu dan saya percaya Tuhan pelihara. Nah, sejak itu keluar dari Pulau Nias, saya tidak pernah minta uang sama orang tua saya. Sampai hari ini, dalam hal apapun, dalam sekolah saya, dalam kuliah saya, dalam pernikahan, dalam rumah tangga saya, tidak pernah minta 1 sen. Karena saya tahu Tuhan pemelihara bagi kita. Amin. Nah, gimana caranya? Pertama, kelola dengan baik. Jadi kalau kita ada berkat, ada gaji, saudara, jangan habisin. Ya, jangan habisin. Pertama, kasih buat Tuhan. Yang kedua, simpan, nabung, saudara. Kalau mau menikah, nabung. Emangnya menikah nggak pakai duit? Saya dengan Ibu Emi dulu menikah, kita sama-sama hamba Tuhan di sini. Hamba Tuhan nggak ada gaji, saudara. Di sini bertahun-tahun kita nggak digaji, nggak ada gaji. Saya tinggal di sini, minum teh manis saja, beli sendiri. Tehnya beli sendiri, gulanya beli sendiri, airnya ada, saudara. Jadi nggak disediakan. Tapi kita hidup dengan iman, kita percaya Tuhan pelihara. Nah, satu hari saya suka sama Ibu Emi, dia juga suka sama saya. Lahirlah Leo, saudara. Saya bilang, kita nabung, kalau memang kita nabung. Nah, BCA baru pertama buka BCA itu kita buka rekening di situ. Jadi dia buka rekeningnya, saya buka rekening. Jadi seberapa berkat yang kita terima, saudara, ya kita simpan. Ya, yang kita butuh kita pakai, tapi kita tidak habisin. Kita harus olah, kita bayar perpuluhan, lalu kita nabung, saudara. Dia juga nabung. Sampai hari-harinya tahun 91 kami menikah. Ya, dan itu uang memang 1 sen malah nggak dipakai, saudara. Tuhan gerakan orang lain untuk berbuat damai. Tapi kita nabung dulu. Amin, saudara. Katakan hemat. Ya, jangan boros ya. Ya, minum kopi. Padahal kalau kopi itu Starbucks. Nah, berapa kopi Starbucks? Yang kecil lah, gelas kecil lah, berapa? Kalau sama kan minum kopi di rumah juga sama. Hah? Beda? Samanya rasanya sama. Ya, tempatnya beda tapi rasanya sama. Kan 40.000, 50.000. Nah, kalau beli kopi giling di pasar itu 1/4 kilo itu. Iya, 40.000 1/4 kilo itu bisa berapa minggu itu? Kan lumayan. Ya oke. Nah, intinya hemat. Amin. Hemat ya. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Kedua, kalau kita mau diberkati dan menjadi berkat, kerja. Katakan kerja. Nah, jangan malas. Saya sebenarnya ada foto tadi, ada seorang laki-laki tidur di atas genteng, saudara. Siang bolong dia peluk bantal guling, cuman saya nggak tahu fotonya nggak kelihatan. Siang bolong peluk bantal guling, tidur di atas genteng. Saya bisa bayangin ini orang mau jadi apa ini, orang atau apa nih. Nah, kerja, saudara, kerja. Kalau mau diberkati kerja, nggak mungkin uang langsung turun dari surga, nggak mungkin, saudara. Tapi melalui pekerjaan kita, kerajinan kita, Tuhan akan berkati kita. Amin, saudara. Tuhan berkati. Nah, soal kerja jangan malu-malu, saudara. Saya ini di kampung, saya kerja. Saya pernah jual pisang goreng, saudara. Tahu pisang goreng? You know pisang goreng? Nah, pisang goreng kipas, pisang goreng Kalimantan. Nah, itu sama di Nias itu. Jadi jalan kaki, saudara, ada si Tiel sama mamanya Tiel itu. Kita jalan kaki nah itu berkilo-kilo jalan kaki bawa pisang goreng panas-panas, saudara. Lalu
teriak pisang goreng, pisang goreng, pisang goreng. Itu berkilo-kilo jalan sudah. Enggak apa-apa. Yang penting halal, benar nggak? Saya pernah jual es mambo. Pernah makan es mambo? Es yang di plastik itu bukan es krim, bukan. Oh, dulu es mambo, aduh enak banget. Maksudnya ya itulah es zaman dulu saudara. Kalau sekarang kan es krim, apalagi wow canggih lah kalau sekarang ya. Nah saya pernah jual itu kan pakai termos gede itu. Itu muatnya bisa 60 es mambo itu. Dan tenteng-tenteng jalan kaki dan teriak es. Saudara, saya pernah jualan itu. Saya pernah nyadap karet, tahu nyadap karet? Nih di Sumatera banyak nyadap karet. Nyadap karet pergi ke hutan, ke kebun karet saudara. Ya, kebun karet. Itu jam 4 pagi bangun pakai obor harus ke kebun karet nyadap karet. Siang sore baru pulang saudara. Nah saya pernah jalanin itu, saya pernah jualan di pasar. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Amin ya. Jadi jangan malas. Jangan pilih-pilih kerja. Yang penting lihat itu peluang kerjakan. Pasti diberkati Tuhan. Nah saya sedang ada satu jemaat kita. Ini Pak Hakim namanya. Pak Hakim ini dia dari Kalimantan. Dia menikah sama orang Jawa tapi Jawa Lampung. Non Kristen. Tapi dia Kristen. Lalu dia menikah. Kemudian dia bawa istrinya ke gereja, saudara. Sekarang mereka berjemaah di sini. Nah, sebelum dia jualan ini, dia kerjanya buruh bangunan, kuli bangunan. Jadi sewaktu itu ada kerjaan dipanggil, tapi kadang-kadang nggak ada juga, saudara. Tapi satu hari, saudara, ada jemaat kita, tim PMK kita, saudara. Coba sharing sama dia, kamu bisa apa? Daripada kamu nunggu kuli bangunan panggil, kadang ada, kadang tidak, gaji juga nggak seberapa, kerjanya setengah mati, saudara. Nah, lalu dia bilang saya punya motor. Nah, kamu mau nggak jualan kopi pakai motor? Pernah lihat jualan motor? Nah, itu bagus, saudara. Boleh. Lalu dia bikin gerobaknya, dia ditambahin modal sederhana sekali, nggak sampai. Kalau nggak salah nggak sampai 400.000 lah. Dia dibantu, dia beli peralatan, kemudian beberapa bahan kopi dan 2 termos dia beli, saudara. Tapi sekarang ini luar biasa. Dari 2 termos jadi 4 termos, saudara. Dari hanya jual kopi, sekarang dia udah jual macam-macam, termasuk jual nasi. Kemarin Lebaran bisa mudik. Wah, beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Luar biasa, saudara. Dia senang sekali. Tadi datang saya minta izin untuk nggak apa-apa Pak. Dia diberkati. Omsetnya setiap hari antara 400 sampai 500.000. Setiap hari. Itu luar biasa, saudara. Dia bisa anaknya 2, istrinya 1 tentunya, ya 1. Ya. Tapi maksudnya gini, nggak malu, saudara. Tapi diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, saudara. Jadi jangan malu. Ya, kalau Gojek nggak apa-apa. Daripada nganggur. Itu saya banyak ketemu Gojek ya. Mereka juga bagus loh. Bagus, mereka banyak yang keluar dari kerja malah dari pabrik. Gaji pabrik berapa? Ini Gojek lingkungannya saja itu dia hanya nunggu aja waktu tertentu dia bisa istirahat, tapi bisa menghasilkan. Haleluya, amin. Bilang sebelahnya kerja. Haleluya. Iya, karena gini, saya lihat banyak orang Kristen gak diberkati karena gak mau kerja. Malah, saudara. Nah, ayo kerja, saudara. Jangan malu-malu. Selama itu benar, selama itu baik, lakukanlah itu. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Oke. Nah, berikutnya, saudara. Kalau kita mau diberkati dan menjadi berkat, bawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Ini Maleakhi 3. Maleakhi pasal 3. Bisa kita baca ayat ini? Boleh? Haleluya. Kitab Maleakhi. Maleakhi pasal 3. Ayat 10 kalau nggak salah. Oke. Ayat 8 mulai. Ya, ayat 8 mulai. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ini
Tuhan, orang Israel nih ngomong sama Tuhan. Tuhan mengatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh Israel. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau mau diberkati oleh Tuhan, bawa persembahanmu di rumah Tuhan. Ini yang saya praktek. Sejak saya menerima lahir baru tahun 1986, saudara. Lalu pendeta menerangkan tentang perpuluhan. Sejak itu saya bayar perpuluhan, saudara. Saya bayar perpuluhan. Seberapapun berkat yang saya terima, saya ambil perpuluhan, bawa ke gereja. Walaupun bertahap disiplin, ya, karena masih muda waktu itu, saudara. Nah, kadang-kadang baru bawa perpuluhan 1 bulan. Nah, ada kebutuhan mendadak. Nah, ini. Jadi perpuluhan itu simpan di lemari, ya, simpan di lemari. Nah, tiba-tiba kadang-kadang ada kebutuhan mendesak. Pinjam dulu perpuluhannya. Nah, saudara. Nah, nanti bulan depan lah masih bisa. Nah, sampai bulan depan harus bayar double, saudara. Ya kan, bulan kemarin sama bulan, wow, makin berat, saudara. Lama-lama nggak bawa perpuluhan. Tapi saya mulai disiplin diri saya, ya, awalnya 1 minggu. Jadi hari Minggu udah berapa yang dapat dalam seminggu itu 10%-nya bawa ke gereja. 10% bawa ke gereja. Nah, sehingga jadi biasa. Nah, saudara, kenapa? Karena ayat ini saya percaya banget. Orang yang melakukan firman Tuhan pasti diberkati Tuhan, saudara. Sejak itu sampai hari ini kami hamba Tuhan bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan bukan di gereja lokal tapi di sinode. Kita ada sinode karena itu anggaran dasar rumah tangga kita. Jadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta memberi perpuluhan ke sinode. Untuk apa? Supaya sinode bisa membantu gereja-gereja nasional, gereja-gereja yang ada di daerah, saudara. Ya, nah, tapi ada janji Tuhan bahwa Dia akan menghalau belalang-belalang pelahap bagi kita. Dia membuka tingkap langit bagi kita, saudara. Dengan kata lain, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan pasti berkati kita. Amin, saudara. Nah, kalau bicara perpuluhan, kalau kita di gereja, pengelola keuangan kita di gereja, bagi saya ini sudah cukup bagus, Bethlehem. Semua persembahan, ini yang umum ya, semua persembahan itu ada bendaharanya. Ada bendaharanya, saudara, dan operasional gereja pun diambil dari sana. Dan itu dengan sistem, ya. Keluar dana, pengajuan dana minimal 4 tanda tangan, saudara. Itu harus. Jadi nggak bisa 1 orang atau 2 orang keluarkan uang dari kas gereja, nggak bisa. Yang kedua, pendeta tidak memegang uang gereja. Tidak memegang uang gereja. Jadi bukan dengan seperti gereja-gereja lain. Kalau gereja-gereja lain yang pegang keuangan adalah gembalanya. Bahkan ada gereja semua perpuluhan jemaat itu milik pendeta. Milik gembala. Nah, kita tidak seperti begitu, tapi dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara, kemudian saudaraku, jadi sehingga dipergunakan dengan baik, saudara. Ya, kalau yang sudah ikut PMK ini ada pagar, ada benih, saudara. Jadi karena tadi persembahan khusus dan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu dianggap sebagai diumpamakan seperti pagar, saudara. Kalau di kampung tanam sesuatu harus dipagar. Kalau enggak binatang atau babi hutan datang, saudara. Benar enggak? Ya, apapun yang ditanam nanti ada binatang, ada babi hutan masuk, habis, saudara. Nah, tapi bagaimana tanaman itu bisa subur, bisa nyaman, saudara? Harus ada pagarnya. Nah, dalam Alkitab seperti ini bahwa perpuluhan itu adalah pagar. Tetapi persembahan khusus itu adalah benih yang kita tabur. Apa persembahan khusus itu? Kolekte, ya, misi kita, diakonia, apa saja yang di luar perpuluhan itu adalah benih yang kita tabur. Nah, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin, saudara. Jadi kalau mau diberkati oleh Tuhan, ayat itu mengatakan bawalah persepuluhanmu
kebenaran rumah Tuhan. Nah, khusus untuk kita ROG, ini bagus luar biasa sekali. Ini sudah 1 tahun lebih. Dari awal sampai hari ini ROG ini nggak ditunjang oleh Bethlehem. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luar biasa. Jadi walaupun keuangannya terkontrol, jadi keuangan ROG itu terkoneksi dengan bendahara satelit, Ibu Wawa. Jadi Ibu Wawa yang tahu, misalnya kolektor minggu ini per bulan di store ke dia, tapi nanti untuk operasional dari dia juga. Kedua, bahwa kita bersyukur, ya seperti tadi yang diumumkan bahwa sampai hari ini surplus luar biasa sekali. Kemarin mission trip semua luar biasa, beri tepuk tangan dong. Ya karena bayar itu, bayar. ROG bayar, tapi semua bisa berjalan dengan baik. Nah saya percaya ini Tuhan pasti berkati saudara. Ini luar biasa. Nah makanya kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, bawa perpuluhan. Ini pengalaman saya saudara. Nah ada satu kesaksian seorang pemuda Inggris, bisa videonya ya. Jadi gini, seorang pemuda Inggris, dia sudah lama tidak bekerja, dia punya uang $1, lalu hari Minggu dia datang ke gereja saudara. Dia datang ke gereja, dia kasih persembahannya 50 sen. Kemudian sisa uangnya 50 sen. Hari Seninnya dia dapat info bahwa ada penerimaan kerja di kota. Dia ke kota ada penerimaan pegawai. Penerimaan karyawan. Lalu untuk pergi ke sana dia harus beli tiket kereta seharga $1 untuk bisa sampai ke situ. Tapi uangnya tinggal 50 sen. Dan akhirnya dia putusin, dia tidak menyesal karena dia sudah kasih kolektornya 50 sen. Dan dia putusin dia tetap jalan, sampai setengah jalan nanti dia jalan kaki. Saudara. Dan akhirnya dia beli tiket saudara. Dia beli tiket dan sampai di stasiun yang memang hanya seharga gitu dia turun. Dia jalan kaki. Tidak berapa jauh dia jalan kaki, ternyata ada satu pabrik di situ ditulis dibutuhkan karyawan. Dan akhirnya dia masuk ke situ saudara. Dia masuk, dia lamar di situ, diterima. Ternyata gajinya saudara lebih besar dari gaji kalau dia kerja di kota. Bisa mengerti maksud saya? Ya, jadi dia gajinya lebih besar. Saudara, artinya bahwa Tuhan bisa mengubah. Tuhan bisa membuka jalan, bahkan itu rencana Tuhan. Seandainya dia tidak kasih uang ke gereja yang 50 sen itu berarti utus $1, lalu dia beli tiket kereta sampai ke kota. Benar nggak saudara? Nah dia pasti kerja di situ karena dia sudah lama dia dipanggil di situ. Tapi gajinya lebih kecil. Tapi Tuhan punya rencana. Lihat ketika dia beri hatinya bagi Tuhan, dia beri 50 sen kolektornya saudara. Tapi dia lakukan saja, ternyata dia dapat gaji yang lebih besar. Bahkan dia menjadi seorang pengusaha sepatu yang terkenal cukup mahal hari ini. Bisa videonya kita nonton ya. Kurang lebih 1 jam. Siap 1 jam? Oke. 1 menit maksud saya. Coba kita nonton videonya. Asik. Oke. Ya, seorang pria Inggris punya uang hanya $1. Haleluya. Nah, uangnya tinggal 50 sen, tapi dia harus pergi kerja. Ya, waktu sampai stasiun itu dia jalan saudara. Ya, ternyata dia digaji $5 per minggu saudara. Dan dia menjadi pengusaha sepatu. Douglas. Uang akan datang kepada Anda ketika Anda melakukan hal yang benar. Wah, itu luar biasa. Apa yang menjadi perenungan dari kisah ini?
Tuhan sulit memberkati orang yang volume hatinya sempit. Dengan kata lain yang pelit. Tapi hati luas adalah kunci menerima berkat Tuhan. Amin. Bilang sebelahnya jangan pelit. Ya saudara, lihat cara Tuhan luar biasa. Ya, cara Tuhan luar biasa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Nah, pengalaman saya saudara, dalam ketaatan membayar perpuluhan. Dari kecil Leo sama Anes kita ajarin untuk bayar perpuluhan. Ini gambar Leo waktu kecil saudara. Sebenarnya dulu dia putih saudara. Iya, hanya karena lama dijemur. Nggak diangkat-angkat dari matahari. Jadi, nah saudara, ini kisah nyata yang saya alami. Dan jadi dulu dia lahir ini di rumah sakit Sumber Waras, ya, yang sengketa sama Ahok ke. Karena dulu rumah sakit Sumber Waras itu bagus, ya. Nah, jadi dia lahir di sana, saudara. Nah, kita hamba Tuhan gaji 30 hari 1 bulan, ya saudara, ya. Nggak ada gaji tetap, tapi nekat untuk menikah, nekat punya anak, saudara. Ah, itu luar biasa itu, ya, nekat punya anak. Nah, jadi waktu berjalan waktu ya hamil, nah kan ada kontrol ke dokter. Kita kontrol ke dokter sebulan sekali, waktu masih awal sebulan sekali. Nah, kita tanya kira-kira biaya kalau lahir normal biayanya berapa kira-kira. Nah kalau nggak salah waktu itu 1.250.000 atau 1.500.000, agak mahal lumayan itu. Ya, nah lalu bagaimana caranya? Kita nggak punya uang, kita cicil-cicil saudara. Jadi setiap kontrol sebulan sekali berkat yang kita terima kita cicil. Jadi di rumah sakit Sumber Waras waktu itu bisa dicicil saudara. Jadi kita cicil setiap kontrol. Nah kita cicil bayar. Kontrol bayar lagi. Kontrol bayar. Nah gak tahu bagaimana dia ini cepat lebih duluan keluar gitu. Belum waktunya udah keluar. Masih 2 minggu lagi sebenarnya. Karena ditendang-tendang sama Yohanes. Keluar cepat. Lu cepat-cepat, gua lama nih di dalam nih. Jadi ditendang. Nah, saudara, jadi tiba-tiba gitu. Nah, udah itu jadi karena gini, kami pelayanan naik motor kemana-mana dengan Ibu Emi. Kecapean kali waktu malam, ya maaf kata, air ketubannya pecah. Nah, air ketuban pecah pagi-pagi hari Senin, saya nggak tahu hari Senin, saya antar dia ke Sumber Waras, saudara. Nah saya hanya antar saja karena tidak ada apa-apa. Kemudian saya ibadah persekutuan di Tanah Abang waktu itu. Pagi-pagi ibadah. Habis ibadah di persekutuan di Tanah Abang, lari ke Tanjung Priok, pelabuhan. Kenapa? Karena mertua, papa dan mama mertua saya waktu itu datang dari Papua. Saya harus jemput dari Tanjung Priok, bawa ke rumah saudara. Nah itu bawa ke rumah, habis dari rumah baru balik lagi ke rumah sakit. Itu udah siang. Nah untung ada teman saya Pak Pendeta Agus Harmoyo, dia ada di situ. Jadi suruh tanda tangan, cepat tanda tangan harus operasi. Ternyata operasi saudara. Nah saya udah gak bisa apa-apa, ya udah operasi saudara. Nah yang jadi masalahnya sih operasi lancar. Pulangnya ini bayarnya pakai apa? Yang cicil normal aja belum lunas, apalagi operasi saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah minta uang sama gereja, jujur. Dan kami hidup hanya karena iman. Kita punya, yang saya tahu ya, saya punya mobil itu, punya motor pemberian jemaat saudara. Rumah pun bukan dari gereja, bukan dari perpuluhan jemaat, tidak saudara. Itu. Keuangan gereja hanya dipakai untuk operasional gereja. Sudah. Nah jadi, waduh 3 hari, ini gimana bayarnya ini? Hari pertama puji Tuhan bergumul. Makanya saya lebih bahagia dapat cucu nih daripada lahir dia ini. Karena boro-boro mikir bahagia. Ini kalau nggak dibayar nih ditahan terus di rumah sakit. Tahan tambah biaya saudaraku. Ya kan kalau nginap tambah 1 hari kan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hari pertama nggak ada tanda-tanda. Hari kedua aduh sedikit sekali. Jauh dari yang cukup saudara. Tapi tepat hari ketiga itu saudara. Tuhan cukupkan semuanya.
Ada orang memberi, ada berkat memberi. Kemudian dokternya, aduh saya lupa nama dokternya, dia diskon saudara. Jadi karena dia tahu kami hamba Tuhan saudara, dia diskon. Padahal kita nggak ajukan diskon, tapi dia diskon saudara. Sehingga tidak 100% lah. Ya kalau nggak salah hanya 70% bayar. Kan lumayan dong ya 70%. Dan akhirnya hari ketiga dia bisa dibawa pulang ke rumah. Kalau enggak dia jadi orang rumah sakit ini. Nah saudara, kenapa? Saya lihat kenapa bisa begitu. Karena kita setia kepada Tuhan. Bayar perpuluhan. Di saat-saat tertentu kita nggak punya apa-apa. Tuhan tolong kita saudara. Tuhan tolong kita. Kalau kita taat terhadap firman Tuhan. Makanya saya bilang, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, ikutin firman Tuhan. Taatin aja, lakukan aja. Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Saya menikah sama ibu Emi itu. Itu tadi, nggak ada duit. Kita nabung saudara. Tapi Tuhan tolong, sampai hari pernikahan kita, mujizat semua terjadi. Terakhir tuh mobil pengantin saudara. Udah pikir-pikir karena kami tinggal di lantai sini, di Grogol. Ya tinggal, tapi setelah menikah tidak boleh tinggal di sini. Jadi pikir-pikir udahlah kita dari lantai 4 turun ke bawah lantai 1 diberkati. Udah, jadi nggak kemana-mana, nggak pakai mobil saudara. Jadi pengantin turun dari tangga ya. Ya kalau pengantin yang turun dari mobil, ini pengantin turun dari tangga saudara. Tapi 2 hari sebelum hari H itu ada satu keluarga yang simpati, bukan jemaat kita di sini, tapi dia kenal kita di Tomang itu belakang Roxy Shore itu dulu ada satu keluarga itu kita pernah doakan dia telepon kita 2 hari sebelum hari H pernikahan. Kita juga nggak minta atau apa, tapi dia bilang Pak Pendeta nanti untuk mobil pengantin saya yang sediain. Saya sediain, nggak usah bayar. Mercy lumayan saudara. Waktu itu tahun 91 Mercy jarang saudara. Jarang, itu hanya orang-orang tertentu. Itu lagi dia punya Mercy warna merah. Dia punya teman, punya Mercy juga warna hitam. Jadi dia bilang Pak Pendeta kalau merah kurang bagus untuk pengantin. Nanti saya tukar sama teman saya. Jadi mobil Mercy-nya dia tukar sama temannya. Satu hari itu kita pakai Mercy warna hitam. Enggak bayar apa, 1 sen pun, sama supir dia kasih saudara. Itu mujizat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita taat kepada firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, dia lahir, kita menikah. Sebelum menikah, sudah. Motor ini mujizat. Ini motor pertama kali motor yang saya pakai yang kita punya adalah Suzuki Crystal. Jadi setiap hari pagi di pojok ruko ini ada orang yang punya motor kristal di situ. Udah, Tuhan bagus juga nih motor, puji Tuhan. Ya, waduh, kapan nih bisa punya nih saudara? Tapi itu dia mau tapi nggak punya duit saudara. Tapi Tuhan pasti berkati. Berjalan waktu saudara, sampai satu hari kami sudah menikah, ada seseorang telepon saya, Pak, kamu datang ke rumah. Pak Yater datang ke rumah. Saya datang ke rumah. Kenapa Pak? Ini ada motor buat Pak Yater. Saya buka dari plastik. Kalau dulu motor kan dibungkus plastik saudara. Ya, saya buka dari persis sama, mereknya sama yang saya inginkan saudara. Ya, mereknya sama, warnanya sama, motornya sama saudara. Padahal tidak pernah ngomong sama dia. Saya sebagai hamba Tuhan, saya paling anti untuk meminta sama orang. Apapun dari dulu sampai hari ini tidak pernah minta. Tapi saya percaya Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya. Mobil, rumah semua Tuhan yang kasih. Artinya gini, kalau kita taat kepada Tuhan, kita setia untuk memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan peduli bagi kita. Amin. Amin. Bilang sebelahnya, bawa perpuluhan di rumah Tuhan ya. Jangan pakai perpuluhan makan bakso lagi. Aduh. Apalagi pakai perpuluhan untuk pacaran lagi. Aduh, di sini nggak ada. Lama-lama pacar jauh loh. Oke ya saudara, serius ya. Oke. Nah, saya beberapa tahun sampai hari ini saudara, saya nggak pernah beli baju. Termasuk baju yang saya pakai ini. Ada seorang nenek-nenek janda saudara. Nenek-nenek janda. Ya. Bukan jemaat kita di sini. Tapi dia selalu memberi baju untuk.
Kita hanya kenal aja, kalau ada apa-apa dia minta didoain anaknya. Nah, tapi sewaktu-waktu dia suruh kita datang ke rumah, dia kasih baju, saudara. Berapa tahun saya tidak pernah beli baju. Dia kasih sepatu waduh, sampai saya malu makainya, saudara. Kalau beli mah nggak mau belilah. 2-3 juta buat injak-injak, kena tai juga bau sama, saudara. Ya, dia kasih sepatu. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti berkati kita. Itu luar biasa. Yang terakhir, ini terakhir. Nah, saya sebenarnya S1 dulu di Petamburan, S2 di Harvest, tapi MTH saya ambil di STT IKAT. Nah, ambil S3. Kenapa? Sebenarnya ambil S3 ini untuk kepentingan pendidikan kita di sini. Kan kita sudah ada teologi S1, lalu kita mau buka teologi S2. Nah, untuk teologi S2 kita harus ada doktor 4. Nah, waktu itu saya sama Pak Hari, saya sama Pak Dilfat, kita daftar ke Petamburan. Kita kuliah, saudara. Tapi biaya besar. Saya di tengah jalan berhenti. Saya udah gak sanggup, gak mampu lah. Udah mungkin setahun lebih udah pasif. Udah gak usah lah, ya udah gak bisa lah. Tapi satu hari Dirjen Bimas Kristen, Ibu Audita, dulu Dirjen Bimas Kristen, dia datang ke Jakarta, dia datang ke sini. Ke sini karena visitasi di teologi kita, visitasi. Lalu dia ngomong, dia bilang kamu harus selesai. Nanti saya akan kasih kamu beasiswa. Jadi saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama, saudara. Nah, saya tidak minta sama dia. Saya tidak ke kantornya. Saya tidak kirim proposal. Tapi dia sendiri yang nawarin, saudara. Makanya saya bisa selesai S3. Saya percaya kalau bukan Tuhan yang suruh dia, nggak mungkin itu bisa terjadi. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Aduh, mahal. S3 itu mahal, saudara. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kami kuliah ini nggak dibayar dari gereja. Bukan uang jemaat. Nggak ada, saudara. Kita hidup dengan iman. Kita hidup dengan iman. Tapi kenapa Tuhan bisa pelihara? Karena kita setia. Bayar perpuluhan. Saya percaya Tuhan pasti berkati kita. Amin. Mau diberkati? Mau diberkati? Bilang sebelahnya, bawa perpuluhan di rumah Tuhan. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Saya bisa ada sampai hari ini. Ya, saya punya keluarga, kami ada apa? Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena mujizat Tuhan. Bukan dari pemberian gereja, bukan, saudara. Sekali lagi, keuangan gereja dikelola untuk operasional gereja. Tapi Tuhan bisa gerakan orang-orang tertentu, tentu Tuhan yang melakukannya. Kenapa? Karena kita setia kepada Tuhan. Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, bawa perpuluhan. Saya ingat dulu, dapat berkat 10.000, saudara. Langsung sisihkan 1.000 untuk perpuluhan. Jadi saya disiplin diri saya waktu itu, setiap itu, jadi seminggu-seminggu. Jadi jangan sebulan, karena sebulan itu tadi tergoda untuk pakai dulu. Jadi seminggu ambil perpuluhannya, bawa ke gereja. Dan Tuhan pasti berkati kita. Amin. Mau diberkati Tuhan? Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu pada siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Tuhan, kalau kami sudah belajar tentang berkat dari Tuhan, dan aku percaya bahwa Tuhan juga memberkati kami. Bapak, aku berdoa bagi anak-anak muda ini, Tuhan. Aku percaya bahwa rancangan-Mu bagi mereka adalah rancangan damai sejahtera. Mereka akan jadi kepala bukan ekor. Mereka akan naik dan bukan turun. Dan aku tahu bahwa Tuhan akan terus tambah-tambahkan anugerah-Mu. Terutama dalam keuangan mereka, Tuhan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau